Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anggota kelompok: Fahri Fajar dari absen 10, Muhammad Zaki Ardianto dari absen 18, Nazila Aulia dari absen 21, Nida Dwi dari absen 22, dan Rista Megantari dari absen 26. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang syariat, tarekat, hakikat, dan ma'rifat. A. Dimensi ajaran Islam. Pada perkembangan selanjutnya, dimensi Islam yang mengandung unsur syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji melahirkan ilmu syariat atau fikih. Dari dimensi iman yang mengandung unsur iman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari kiamat, dan iman kepada takdirnya melahirkan ilmu kalam atau teologi Islam. Dan dimensi ihsan pada gilirannya melahirkan ilmu tasawuf. Ibnu Khaldun menjelaskan bahwa manusia itu mempunyai 3 potensi, yaitu panca indera atau anggota tubuh, akal pikiran, hati sanubari. Untuk menghasilkan kondisi seperti ini ada 3 bidang ilmu yang berperan penting. Pertama, fikih berperan dalam membersihkan dan menyehatkan panca indera dan anggota tubuh. Kedua, filsafat berperan dalam menggerakkan, menyehatkan, dan meluruskan akal pikiran. Ketiga, tasawuf berperan dalam membersihkan hati sanubari. Adanya 3 dimensi yang dimiliki manusia itu dapat dilihat dari isyarat yang terkandung dalam ayat yang berbunyi di bawah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Yang artinya, katakanlah dialah yang menciptakan kamu dan menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati, tetapi amat sedikit kamu bersyukur. Quran Surat Al-Mulk ayat 23. Pada ayat tersebut terdapat kata al-afidah yang berarti hati. Al-Raghib Al-Asfahani mengatakan bahwa kata al-afidah adalah jamak dari kata fuad yang artinya sama dengan al-qalb atau hati. Namun, al-fuad lebih menunjukkan pada bekerjanya hati dalam menimbang-nimbang masalah secara jernih. Karenanya, al-fuad lebih cocok disebut hati kecil yang tidak pernah berbohong. Sedangkan al-qalb secara harfiah berarti bolak-balik. Dan ini menunjukkan pada bekerjanya hati yang tidak tetap. Terkadang suka, terkadang benci, terkadang kasihan, terkadang kejam, dan seterusnya. Karenanya, ia bisa dibisiki setan. Hal ini berbeda dengan kata al-kabidu yang artinya hati. Dalam bentuk fisiknya seperti hati sapi, hati ayam yang merupakan bahan makanan. Tasawuf sebagaimana yang dijelaskan oleh Muhammad Amin Kurdi adalah ilmu untuk mengetahui keadaan jiwa baik maupun buruk, kemudian bertekad untuk mensucikan jiwa tersebut dari sifat-sifat buruk, diisi dengan sifat-sifat yang baik serta berusaha merabah jalan suluk untuk berada di dekat di sisi Allah SWT. Maka tasawuf adalah jalan yang tepat untuk mencapai keadaan jiwa yang bersih sehingga dapat menghadap Allah sebagaimana firman-Nya. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yang artinya yaitu di hari harta dan anak-anak laki-laki tidak berguna kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Quran Surat Al-Syu'ara ayat 88 sampai 89. Syariat, tarekat, hakikat, dan makrifat merupakan istilah yang digunakan dalam dunia tasawuf untuk menunjukkan stage atau tingkatan yang harus dilalui oleh seorang murid atau salik dalam perjalanan spiritualnya. Setiap tingkat dibangun berdasarkan tingkat sebelumnya. Syarat pertama adalah mengambil dan mengikuti syariat, yaitu ketentuan-ketentuan hukum yang dibuat oleh Allah untuk kehidupan manusia. Kedudukan dan fungsi syariat. Syariat berasal dari akar kata syara'a yang berarti jalan. Ia adalah jalan yang benar sebagai rute perjalanan yang baik dan dapat ditempuh oleh siapa saja. Kata syariat terdapat dalam Al-Quran, baik dalam bentuk kata kerja atau verb, kata benda atau noun, ataupun kata sifat atau adjektif. Terdapat dalam beberapa ayat. Misalnya dalam Quran Surat Al-Jasiyah, surat ke-45 ayat 18,
Al-Maidah surat ke-5 ayat ke-48 dan Quran surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 163. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa'alladzina la ya'lamun. Artinya, kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat atau peraturan dari urusan agama itu. Maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. Quran surat Al-Jasiyah surat ke-45 ayat 18. Bismillahirrahmanirrahim. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Artinya, untuk tiap-tiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Quran surat Al-Maidah surat ke-5 ayat 48. Bismillahirrahmanirrahim. Idh ta'tihim hitanuhum yawma sabtihim syur'an wa yawma la yasbitun. Artinya, ketika mereka melanggar aturan pada hari Sabtu, di waktu datang kepada mereka ikan-ikan yang berada di sekitar mereka terapung-apung di permukaan air dan di hari-hari yang bukan Sabtu. Quran surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 163. Syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuhan walladzi awhayna ilaik. Artinya, dia telah mensyariatkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkannya kepada Nuh dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu. Quran surat Asy-Syura surat ke-42 ayat ke-13. Dalam dunia tasawuf, syariat dijadikan sebagai dasar atau pondasi bagi tahap berikutnya atau tarekat, hakikat, dan makrifat, sehingga kedudukannya sangat penting. Sebagian besar sufi memahami syariat dalam pengertian yang luas, mencakup ilmu dan seluruh ajaran Islam. Syariat bukan hanya sekedar kumpulan kode atau peraturan yang mengatur tindak lahiriah, tetapi juga menjelaskan tentang keimanan, tauhid, cinta atau mahabbah, syukur, sabar, ibadah, zikir, jihad, takwa, dan ihsan, serta menunjukkan bagaimana mewujudkan realitas tersebut. Syekh Ahmad Sirhindi mengemukakan, di dalam syariat terkandung 3 hal, yaitu pengetahuan, ilmu, praktik atau amal, dan ikhlas, artinya meyakini kebenaran syariat dan melaksanakan perintah-perintahnya dengan tulus dan akhlak demi mendapatkan keridhaan ilahi. Al-Qushairi dalam Al-Risalah Al-Qushairiyah menjelaskan, syariat berkaitan dengan konsistensi seorang hamba, sementara hakikat adalah penyaksian Tuhan. Setiap syariat yang tidak dipotong hakikat tidak diterima, sebaliknya setiap hakikat yang tidak dikekang syariat tidak tercapai. Syariat datang menetapkan beban kewajiban terhadap para makhluk, sementara hakikat adalah kabar tentang gerak-gerik yang maha benar atau Allah. Syariat adalah hendaklah engkau menyembahnya, sementara hakikat adalah hendaklah engkau menyaksikannya. Syariat adalah pelaksanaan terhadap apa yang diperintahkan, sementara hakikat adalah penyaksian terhadap apa yang ditetapkan dan ditentukan ataupun yang disembunyikan dan ditampakkan. Para sufi menjauhi apa yang dilarang, melaksanakan apa yang diwajibkan atau amalan fardu, dan melaksanakan apa yang dianjurkan atau amalan sunnah. Mereka percaya bahwa barang siapa yang mengabaikan dan menafikan syariat, maka itu adalah pelanggaran berat. Para tokoh besar sufi mengutuk anggapan yang menyatakan syariat hanya untuk orang awam yang belum mengetahui kebenaran sejati, dan bagi yang sudah mencapai tingkatan pemahaman sejati maka tidak perlu menaatinya. Yang benar adalah mereka yang sudah lanjut atau tinggi tingkat kesufiannya harus beribadah lebih banyak lagi dibandingkan dengan orang biasa, dan keberhasilannya memahami kebenaran amat tergantung kepada kepasrahannya dalam melaksanakan syariat. C. Kedudukan dan fungsi tarekat. Kata tarekat berasal dari bahasa Arab tarikoh, yang berarti jalan atau metode atau aliran yang biasa disebut madhab. Tarekat adalah jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan tujuan untuk sampai wusul kepadanya. Tarekat merupakan metode yang harus ditempuh seorang sufi dengan aturan-aturan tertentu sesuai dengan petunjuk guru agar berada sedekat mungkin dengan Allah Subhanahu wa taala. Tarekat secara literal juga bermakna jalan tanpa rambu di padang pasir. Suatu ketika, Syekh Bahauddin Al-Naqsyabandi ditanya,
Apa tujuan tarekat? Beliau menjawab, tujuannya adalah untuk mengetahui secara rinci apa yang baru engkau ketahui secara singkat, dan untuk merasakan dalam penglihatan apa yang engkau ketahui lewat penjelasan dan argumen. Ahli tasawuf mengaitkan istilah tarekat dengan firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa allaw istaqamu 'alat tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Yang artinya, dan bahwasannya jikalau mereka tetap berjalan lurus di atas jalan itu, yaitu agama Islam, benar-benar kami akan memberi minum kepada mereka, yaitu air yang segar dan rezeki yang banyak. Quran Surah Al-Jin ayat 16. Metode yang digunakan para sufi untuk mendekatkan diri kepada Allah berbeda-beda. Bersamaan dengan itu, mereka akan melintasi tingkatan-tingkatan maqamat antara lain taubat, sabar, ridho, zuhud, mahabbah, dan ma'rifat. Pada dasarnya, tarekat yang ditempuh oleh para sufi berupa ibadah zikir yang berasal dari praktik Nabi Muhammad SAW. J. Spencer Trimingham menyimpulkan perkembangan tarekat sebagai berikut. 1. Tahap konkah terjadi sekitar abad ke-10 Masehi. 2. Tahap tarekat terjadi pada abad ke-12 Masehi. 3. Tahap ta'ifah terjadi pada abad ke-15 Masehi. Dalam tradisi tarekat, murid-murid biasanya berkumpul di suatu tempat yang disebut ribaat zawiyah atau kankoh untuk melakukan latihan-latihan rohani yang materi pokoknya adalah membaca istighfar, membaca sholawat Nabi, dan membaca zikir, nafi, isbat, dan imuzat. Secara bersama di bawah bimbingan guru yang di dalamnya ada ajaran-ajaran, aturan-aturan, kepemimpinan, hubungan antara murid dan mursyid atau antara guru dengan anggota tarekat, wasilah, robitah, silsilah, ijazah, suluk, dan ritual-ritual seperti bai'ah atau talqin, khususiyah, haul, dan manakib. Dalam menjalankan tarekat, seorang murid dipersyaratkan untuk memenuhi unsur-unsur sebagai berikut. Pertama, mempelajari ilmu pengetahuan. Kedua, mengamati dan berusaha semaksimal mungkin untuk mengikuti jejak langkah guru. Ketiga, tidak mencari-cari keringanan dalam beramal. Keempat, berbuat dan mengisi waktu seefisien mungkin. Kelima, mengekang hawa nafsu. Kedudukan dan fungsi hakikat. Hakikat berarti kebenaran atau kenyataan yang sebenarnya seakar dengan kata al-haq. Absolut adalah kebenaran esoteris yang merupakan batas-batas dari transendensi dan teologis. Hakikat juga dapat diartikan sebagai kebenarannya itu bermakna dalam dari praktik dan petunjuk yang ada pada syariat dan tarekat. Dalam pengertian seperti ini, hakikat merupakan tahap ketiga dalam ilmu tasawuf. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Waqiah ayat 95-96 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadza lahu haqqul yaqin. Fasabbih bismi rabbikal azim. Yang artinya, sesungguhnya yang disebutkan ini adalah suatu keyakinan yang benar. Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Rabbmu yang maha besar. Quran surat Al-Waqiah ayat 95 sampai dengan 96. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Yunus ayat 32 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Fadzalikumullahu rabbukumul haqq. Famadza ba'dal haqqi illa dhalal. Wa anna tusrafun. Yang artinya, maka zat yang demikian itulah Allah Tuhanmu yang sebenarnya, maka tidak ada sesudah kebenaran itu melainkan kesesatan. Maka bagaimanakah kamu dipalingkan dari kebenaran? Syekh Athaillah As-Sakandari menyampaikan bahwa amal perbuatan terdiri atas 3 bagian, yakni amal syariat, amal tarekat, dan amal hakikat. Memperbaiki zahir anggota badan dengan 3 perkara pula, yaitu ikhlas, siddiq atau jujur, dan tumakninah atau ketenangan. Memperbaiki ruh juga dengan 3 cara, yaitu muraqabah,
atau waspada atau merasa diawasi seolah-olah Allah melihat kita, musyahadah, atau menyaksikan asma, sifat dan af'alnya, dan ma'rifat atau mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ahli hakikat ialah orang-orang yang melaksanakan ibadah semata-mata karena mengikuti perintahnya atau ikhlas, disertai dengan rasa khauf, takut atau gentar, raja, harap, dan mahabbah, cinta. Syariat mengandung segala ilmu yang disyariatkan, sedangkan hakikat mengandung segala ilmu yang tersembunyi dan seluruh makam atau kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala bertingkat-tingkat di dalam keduanya. Syariat itu bagaikan pohon dan hakikat itu buahnya. Kedudukan dan fungsi makrifat. Dari segi bahasa, makrifat berarti pengetahuan atau pengalaman. Sedangkan dalam istilah sufi, makrifat diartikan sebagai kearifan yang dalam akan kebenaran spiritual. Makrifat adalah cahaya yang dipancarkan kepada hati siapa saja yang dikehendakinya. Imam Ja'far As-Shadiq mengatakan, para ahli makrifat, arifin, berada bersama orang-orang, sedangkan hatinya bersama Allah. Jika hatinya melupakan Allah sekejap saja, ia akan mati karena kerinduannya kepada Allah. Zu al-Nun al-Misri menyebutkan ada 3 tingkatan makrifat. Yang pertama, makrifat kalangan awam atau orang banyak pada umumnya. Yang kedua, makrifat kalangan ulama dan para filsuf. Dan yang ketiga, makrifat kalangan para wali dan orang-orang suci. Junaid al-Baghdadi mengatakan, seseorang tidak akan menjadi arif sebelum ia menjadi bumi diinjak oleh orang yang soleh dan jahat, menjadi seperti awan yang menaungi semua makhluk dan menjadi hujan menyirami segala sesuatu, baik yang mencintainya maupun yang membencinya. Al-Qushairi menjelaskan bahwa hati adalah sarana untuk mengetahui sifat-sifat Tuhan, mencintainya, dan melihatnya. Hati manusia mempunyai 3 kapasitas, yaitu yang pertama, potensi untuk mengetahui sifat-sifat Tuhan disebut qalb atau hati. Yang kedua, potensi untuk mencintai Tuhan disebut ruh, dan yang ketiga, potensi untuk melihat Tuhan disebut sir. Al-Ghazali berpendapat bahwa kemampuan makrifat kepada Allah bersifat fitrah, dengan pengertian setiap manusia mempunyai potensi bawaan, yaitu terletak pada hati. Hati itu menurut Al-Ghazali memiliki 2 gerbang, yaitu gerbang yang menghadap ke alam yang dapat ditangkap oleh indera badan dan gerbang yang menghadap ke alam gaib yang tidak dapat ditangkap oleh indera badan. Oleh sebab itu, hati mempunyai 2 potensi, yaitu potensi untuk memiliki pengetahuan yang masuk melalui gerbang pertama yang menghadap ke alam materi. Yang kedua, potensi untuk memiliki pengetahuan yang masuk melalui gerbang kedua yang menghadap ke alam gaib. Hati sebagai sarana untuk memperoleh makrifat hakiki, menurut Al-Ghazali adalah bagaikan cermin yang harus diupayakan bersih, bening, dan tembus cahaya, serta dapat merekam dan menampakkan gambar-gambar dari realitas yang ada. Semakin banyak keterbukaan hati, maka semakin banyak hakikat atau rahasia ketuhanan yang diketahui sang arif. Al-Junaid al-Baghdadi mengisyaratkan hal itu dengan mengatakan, cangkir teh tidak akan bisa menampung segala air yang ada di laut. Adapun alat yang digunakan untuk makrifat adalah qalb, hati. Qalb selain alat untuk merasa adalah juga untuk berpikir. Proses sampingnya qalb pada cahaya Tuhan ini erat kaitannya dengan konsep tahallil dan tajalli. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
falamma tajalla rabbuhu liljabali ja'alahu dakkan wa kharra Musa sa'iqa, yang artinya tatkala Tuhannya menampakkan diri kepada gunung itu, dijadikannya gunung itu hancur luluh dan Musa pun jatuh pingsan. Quran Surat Al-A'raf ayat 143. Kemungkinan manusia mencapai tajalli atau mendapatkan limpahan cahaya Tuhan dapat pula dilihat dari isyarat ayat berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nurun ala nur yahdillahu linurihi man yasha. Yang artinya cahaya di atas cahaya berlapis-lapis. Allah membimbing kepada cahayanya siapa yang Dia kehendaki. Quran Surat An-Nur ayat 35. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.